Antara sudut yang paling penting apa dia? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Bila kita belajar dan beramal dengan mana-mana tarekat, berarti kita dapat amalan yang akbar. Hikmahnya akbar. Kelebihan, kebaikan, hikmah kita bertarekat ni lebih besar dari semua ibadat. Ini permana Allah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Saya telah pun menerangkan maksud ayat ini banyak kali. Sesungguhnya solat itu bila dilakukan boleh menjauhkan dari seseorang yang melakukannya daripada fahsyak, dosa-dosa besar, wal munkar, dosa-dosa biasa. Wala dzikrullahi akbar. Dan sesungguhnya kebaikan, hikmah, zikrullah itu lebih besar, lebih baik. Jadi dalilnya, tentu nanti ada orang yang mempertikai. Kan saya dah terangkan. Kalau kelebihan zikrullah itu lebih besar dari semua ibadat, kenapa Allah tidak masukkan dalam rukun Islam yang 5? Ini juga sudah saya terangkan dulu. Ayat ini boleh dikatakan setiap jemaat dibaca oleh siapa dia? Khatib. Ya. Innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Betul tak? Wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimus shalah. Ada? Tapi saya yakin khatib itu pun dia tak tahu. Khatib yang baca hari-hari itu pun dia tak sedar. Betul tak? Tuan-tuan tak baca tapi dapat juga. Ini yang pertama. Jadi bila kita bertarekat, kita dapat amalan yang hikmahnya terlalu hebat. Ada ulama yang menyeraikan beratus-ratus kelebihan zikrullah. Karena semua ibadat pun intisarinya ingat Allah. Betul tak?